Shalom orang muda. Shalom. Sekali lagi shalom orang muda. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Itu semua bukan karena engkau masih muda, bukan karena engkau masih kuat, tapi semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidupmu. Mari orang muda, engkau tinggalkan semua bebanmu, engkau datang pada Yesus. Kita menyembah Dia, kita meninggikan namanya. Sebab Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami datang padamu Tuhan, membawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan terjadi Tuhan tempat ini. Di tempat di mana setiap orang muda ada. Pada saat ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri Tuhan, tata kasih-Mu Tuhan, karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesus.
Bagimu segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di setiap ruang ibadah orang muda pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa kemenangan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, ini kami orang muda di hadapan-Mu Yesus. Engkau mengenal setiap pribadi kami pada saat ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih seluruh ibadah kami. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berdaulat, Engkau mengambil alih sepenuhnya Tuhan. Setiap rancangan orang kuat, roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami mau sehati, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebab kami percaya Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah terhebat. Dan Engkau Allah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Rangkaian ibadah ini sepenuhnya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama orang muda kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Orang muda, sebab Yesus kita, Yesus yang dahsyat. Dia Allah yang hebat dan Dia Allah yang luar biasa. Mari orang muda, berikan sukacitamu, pujianmu bagi Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa
kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari orang muda sama-sama kita katakan, kekuatan di jiwa kami Tuhan hanya ada dalam hadirat-Mu Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku. Makasih Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan bagi-Mu.
memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, shalom kaum muda yang diberkati Tuhan, setiap orang-orang muda yang Tuhan kasihimu, dan setiap pribadi yang sementara mengikuti ibadah kaum muda pada saat ini. Mari siapkan hatimu untuk diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai detik ini bagi setiap pribadi kami. Sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang kurang bersahabat, tetapi sesungguhnya kami bangga, kami punya sahabat yang luar biasa, yaitu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami untuk diberkati lewat kebenaran firman Allah. Tuhan, urapi kami dan kuduskan kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang disampaikan pada saat ini benar-benar memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan Yesus, untuk kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, urapan-Mu di atas hamba-Mu ini, dan urapan Allah juga di atas semua kami yang sementara mengikuti dan mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya setiap pekerjaan setan itu sudah dihancurkan, setiap roh yang coba mengintimidasi kami itu dipatahkan dalam nama Yesus, dan hadirat Allah kuasai setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara, orang-orang muda yang diberkati Tuhan, kita sudah diberkati dengan puji-pujian yang luar biasa, dan ketika dari awal ibadah saudara membuka hati sampai pada saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, saya yakin Tuhan sementara berurusan dengan setiap pribadimu, orang-orang muda, bahkan setiap pribadi yang sementara mengikuti ibadah ini. Saya akan berbicara kepada setiap kita pada saat ini dalam renungan firman Tuhan tentang waspadalah. Ya. Waspadalah. Kalau berbicara tentang waspada, saya teringat dulu ada salah seorang yang kita sebut itu Bang Napi ya. Dia biasanya di televisi dia sering katakan seperti ini, bahwa tentang waspadalah, waspadalah. Nah, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Nah, saudara, ini sangat baik ya. Kalimat-kalimat seperti ini atau kata-kata seperti ini yang disusun dengan baik menjadi satu kalimat yang luar biasa, yang kalau kita artikan dalam kehidupan rohani kita, berbicara tentang kesempatan. Kesempatan ini baik saudara. Sebagai setiap pribadi kita, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa, kita diberikan kesempatan. Kesempatan dari Tuhan ini jangan pernah kita sia-siakan ya. Waspada dan waspadalah dalam hidup ini. Waspada ini berarti kita harus berhati-hati ya, kita harus berjaga-jaga, kita harus selalu bersiap diri, siap siaga. Siap siaga untuk apa? Untuk terhadap nantinya bahaya yang akan datang dalam kehidupan kita. Nah, kita harus siap. Nah, kebenaran firman Tuhan pada saat ini di dalam pertama Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Pertama Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar dan berjaga-jaga. Ayat ini ditujukan kepada setiap anak-anak Tuhan, setiap pribadi yang sudah menjadi milik Tuhan, dan dikatakan bahwa kita harus tetap sadar. Nah, kalau berbicara tentang sadar berarti kita harus tetap insaf. Kita jangan sampai tidur rohani, tapi kita jangan sampai juga tertidur pada akhirnya kita
bisa diserang oleh tipu dayanya iblis, saudara. Dikatakan sadarlah akan berbagai tipu daya iblis. Kita harus tahu kalau kita melihat ini akhir zaman, kejahatan-kejahatan yang luar biasa terjadi ya. Kalau kita ikuti minggu kemarin ya, hari Sabtu kemarin, itu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Max ya, itu baik sekali bagi setiap pribadi kita, bagi orang-orang muda, untuk kita dapat melihat diri kita dan kita dapat melihat keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita, dan kita dapat katakan kepada Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita berserah kepada Tuhan, sehingga kita jangan sampai tertipu oleh godaan-godaan iblis. Jangan sampai kita tertipu oleh bujuk rayunya iblis. Orang-orang muda ya, orang-orang muda, betapa Tuhan itu sangat peduli kepadamu, betapa Tuhan itu sangat mengasihimu. Jangan pernah engkau sia-siakan masa mudamu ya. Jangan, saudara. Tetapi firman Tuhan bilang begini, mari kita sadar akan waktu ini, sadar akan keadaan yang terjadi ini. Kita melihat ini, jangan sampai kita tertidur rohani ya. Jangan kita sampai tertidur rohani, tetapi kita tetap bangun, bangkit ya, menjadi orang-orang muda yang kuat, orang-orang muda yang militan ya, orang-orang muda yang mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan yang datang dalam kehidupanmu, bukan dengan kekuatanmu, tetapi karena Tuhan ada bersamamu. Nah, orang-orang muda yang diberkati Tuhan berbicara tentang sadarlah, berjaga-jagalah. Dua kata ini, sadar dan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga berarti kita harus selalu siap sedia menghadapi setiap serangan-serangan iblis. Nah, kita harus tahu, saudara yang diberkati Tuhan, setiap anak-anak muda, supaya engkau bisa pahami begitu betul bahwa cara kerja iblis ya, bagaimana cara kerja iblis. Setiap kita orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, pasti kita akan tahu cara kerja iblis. Bukan kita tahu karena kita memang tahu, bukan, tapi kita tahu karena Roh Kudus ada di dalam kita yang dapat menolong kita, yang dapat memampukan kita, yang dapat memberitahukan kepada kita bagaimana cara kerja iblis. Kita harus tahu cara kerja iblis, saudara. Iblis itu akan menyerang terlebih dahulu, itu dia sasarannya itu yaitu pikiran kita, pikiran saudara. Ya, ketika pertahanan yaitu di pikiran kita diserang, maka iblis akan mulai ya. Maka mulailah iblis merusaki tubuh kita. Nah, dia akan merusaki tubuh kita. Kalau pikiran kita diserang, dia akan merusaki tubuh kita. Dan kemudian dia juga akan merusaki hidup kita. Dan dia akan merusaki apa yang ada di sekitar kita. Itulah pekerjaan iblis. Nah, saudara, itulah pekerjaan iblis. Jadi setiap pribadi kita, saya percaya setiap pribadi kita orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, setiap orang-orang muda yang telah mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, engkau akan tahu, kalau engkau tahu bahwa iblis itu menyerang pikiran ya, iblis mulai menyerang pikiran, engkau hati-hati. Terkadang terjadi banyak hal yang terjadi, ada setiap roh gosip lah, ada roh-roh najis lah, roh-roh yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, porno dan segala macam. Itu terjadi karena iblis serang mulai dari pikiran, karena kita membuka pikiran kita untuk iblis bercokol. Untuk itu setiap anak-anak muda, bagi setiap pribadimu, saudara yang telah mengalami kebaikan Tuhan, mari jaga hidupmu baik-baik ya. Jaga supaya kita tahu betul bagaimana iblis dengan cara kerjanya yang dapat melemahkan setiap pribadi kalau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, apabila kita paham cara kerja iblis, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Betul kan, saudara? Kalau kita memahami cara kerja iblis, kita akan berhati-hati.
menjalani hidup ini. Iblis itu dia tidak mencari pintu yang nanti terbuka besar, pintu yang terbuka lebar, lalu dia masuk. Tapi saudara tahu, iblis hanya membutuhkan celah yang sangat kecil, yang terbuka sedikit saja, dia akan masuk. Nah, untuk itu saudara, jangan pernah engkau membuka celah sedikit pun untuk iblis itu masuk. Dan kalau sampai engkau membuka itu, maka iblis masuk dan dia akan serang. Engkau nanti bisa jadi orang yang suka berpikiran yang negatif. Engkau nanti jadi orang yang tidak pernah berpikir yang positif. Engkau nantinya jadi orang yang bisa melakukan hal-hal yang cabul, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis karena engkau buka celah. Walaupun engkau pikir itu kecil saja, tetapi kecil itulah, celah yang kecil, terbuka kecil itulah iblis mulai serang dan mulai akhirnya iblis mulai menghancurkan kehidupanmu. Saya percaya kalau setiap pribadimu, saudara yang punya Tuhan di dalam hatimu, maka engkau tidak akan membiarkan kesempatan, engkau tidak akan membiarkan celah sedikit pun untuk iblis masuk. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat kebenaran ini sangat baik untuk kita perhatikan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa sadar, berjaga-jagalah, karena lawanmu itu si iblis, lawanmu itu si iblis. Nah, saudara, bukan lawanmu itu orang tuamu, bukan lawanmu itu saudaramu, bukan lawanmu itu pemimpinmu, bukan lawanmu itu teman di kampus, bukan saudara. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan lawanmu itu si iblis. Nah, lawanmu itu si iblis. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang jelas sekali bagi setiap pribadi kita untuk kita pahami betul bahwa siapa musuh terbesar kita. Nah, pertanyaan yang baik sekali, siapa musuh terbesar kita? Nah, tadi saya sudah katakan, jangan pernah engkau katakan, oh musuh terbesar saya si A, si B, si D dan segala macam. Oh musuh terbesar saya orang tua saya, terlalu buat saya sakit hati. Oh musuh terbesar saya pemimpin saya, dia buat saya sakit hati. Oh musuh terbesar saya itu teman saya. Oh musuh terbesar saya itu keluarga saya. Mungkin itu adik saya, kakak saya. Tidak, saudara yang diberkati Tuhan. Musuh terbesarmu yaitu iblis. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tahu musuh kita adalah iblis. Nah, kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan penguasa, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu yang harus kita lawan. Bukan teman kita, bukan saudara kita, bukan orang tua kita. Tetapi hal ini kebenaran firman Tuhan dengan jelas katakan yang harus kita lawan ini roh-roh jahat di udara. Ini kita harus perangi itu. Nah, kita harus lawan itu. Kita harus bukan darah dan daging, bukan sesama kita, saudara. Tapi yang terjadi yang kalau kita melihat kenapa sampai terjadi kekacauan dan segala macam, itu karena apa? Kita membuka celah, kita membuka kesempatan untuk iblis. Ya, untuk iblis akhirnya dia bercokol dan terjadilah kehancuran, ya, terjadilah kekacauan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini baik untuk sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya iblis, ya, iblis itu dia tidak ada kebenaran di dalamnya. Di dalam iblis itu tidak ada kebenaran, saudara. Ya. Jangan pernah saudara berkata bahwa sekalipun saya belum mengenal Tuhan, saya tetap hidup benar. Kalau saudara belum mengenal Tuhan, saudara belum jadi anak Tuhan, berarti saudara masih dikuasai oleh iblis. Saudara jadi anak iblis. Itu saja. Kalau bukan anak Tuhan, anak iblis. Nah, yang ada di dalam kebenaran hanya ketika kita di dalam Tuhan. Nah, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Semua yang iblis lakukan adalah kesalahan dan pelanggaran. Catat ini baik-baik, saudara, orang-orang muda yang diberkati Tuhan. Semua yang iblis lakukan itu adalah kesalahan dan pelanggaran. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Kalau iblis dia berkata dusta, itu adalah ciri khas iblis. Ya.
karena dia adalah pendusta. Iblis itu dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pertanyaannya, adakah kebenaran di dalamnya? Tidak ada, saudara. Dia hanya mencuri, membunuh, membinasakan kita kalau kita tidak di dalam Tuhan. Makanya terkadang dia mencuri damai sejahtera, ya, terjadi kekacauan, terjadi banyak hal, ya, terjadi ketidaktenangan karena iblis mencuri damai sejahtera kita, membunuh, membinasakan setiap pribadi. Kalau tidak di dalam Tuhan, tempatnya ada di neraka. Kalau tidak di dalam Tuhan, tapi kalau saudara di dalam Tuhan, maka kehidupan kekal menantikan engkau. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu saudara yang diberkati Tuhan, baik sekali untuk kita pahami, baik sekali untuk dalam hidup kita ini kita harus berwaspada. Berwaspada dalam hidup ini supaya kita bertindak hati-hati. Nah, bagaimana kita dapat melawan serangan iblis? Bagaimana saudara bisa melawan serangan iblis? Kita melihat di dalam pertama Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9, dikatakan bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bagian A dikatakan, lawanlah dia. Lawanlah iblis itu dengan apa? Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan pengetahuanmu, bukan dengan keserjanaanmu, bukan saudara. Ini bukan karena kita belajar dan lain-lain, tidak. Tetapi kita lawan itu iblis, ya, serang dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Jadi saudara, ini baik sekali untuk kita pahami betul bahwa sesungguhnya lawan dia. Jikalau dia mau serang kita, lawan dia dengan iman kita. Jangan pernah engkau goyah. Ketika iblis coba melemahkanmu, jangan pernah engkau goyah. Karena engkau adalah anak Tuhan. Jangan pernah engkau menjadi orang yang bimbang. Tetap teguh, tetap kuat, ya. Tetap percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa membelamu. Yang berikut kita lihat bagaimana kita dapat melawan serangan iblis melalui hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bergaul dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Penting, ya. Kalau saudara mau melawan iblis, saudara harus banyak-banyak berdoa. Saudara harus bergaul dekat dengan Tuhan. Saudara harus punya waktu dengan Tuhan, itu penting saudara. Bagaimana engkau bisa tahu cara kerja iblis? Bagaimana engkau bisa tahu bahwa ini adalah tipu daya iblis kepadamu kalau engkau tidak pernah punya waktu dengan Tuhan? Tapi kalau engkau punya waktu dengan Tuhan, maka engkau akan tahu, engkau akan dapat melawan serangan-serangan yang datang bagi pribadimu. Engkau akan tahu itu dan engkau akan melawan itu karena engkau punya waktu dengan Tuhan. Berdoa, mempelajari firman Tuhan, ya. Berdoa, mempelajari firman Tuhan itu penting saudara. Di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17, ya. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran karena kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting untuk kita pelajari. Kalau kita tidak pelajari kebenaran firman Tuhan, maka sekali lagi saya katakan kepada kita, kepada saudara, bahwa kita tidak akan bisa melawan serangan iblis. Pelajari firman Tuhan, bukan sampai di situ. Sesudah kita berdoa, kita mempelajari firman Tuhan, lalu kemudian kita memperkatakan. Memperkatakan, saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia dicobai, ya. Ketika waktu itu dia berpuasa 40 hari dan kemudian dia dicobai oleh iblis. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang keempat, ayatnya, kalau kita lihat ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, saya tidak akan membaca ayat-ayat ini, tapi kita akan lihat inti-intinya dari sini, ya. Bagaimana Yesus pencobaan di padang gurun ketika setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, lalu kemudian dia merasa lapar. Ayatnya yang kedua dikatakan dia merasa lapar, lalu datanglah si penggoda itu, si pencoba itu adalah iblis.
Dia katakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis. Nah, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Tuhan bilang gini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti. Ada tertulis. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, ayatnya yang ke-7 Yesus katakan ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian kalau kita membaca lagi ayatnya yang ke-10, ya, Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis sebab ada tertulis." Nah, ada tertulis. Berarti kita harus memperkatakan firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus memperkatakan firman Tuhan itu setiap saat, setiap hari, ya. Setiap hari. Bagaimana engkau dapat melawan iblis kalau engkau tidak pernah punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Engkau tidak punya waktu untuk lebih mendalam, lebih dekat dengan Tuhan. Engkau tidak punya waktu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lalu engkau mau bilang memperkatakan firman Tuhan seperti apa? Iblis akan ketawa, ya. Kalau engkau tidak punya waktu dengan Tuhan, engkau tidak punya engkau tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan, iblis akan ketawa kalau engkau bilang gini bahwa ada tertulis, sedangkan engkau saja tidak pernah membaca firman Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, penting bagi setiap pribadi kita, anak-anak Tuhan, bagi engkau orang-orang muda, supaya engkau mengerti betul ketika engkau mengalami Tuhan, ketika engkau sudah bertobat, engkau sudah mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, itu penting untuk engkau punya waktu dengan Tuhan, berdoa, kemudian mempelajari firman Tuhan, lalu kemudian memperkatakan firman Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada godaan, sekalipun iblis mau coba menipu engkau, tetapi karena engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau sanggup untuk melawan semuanya itu. Ini baik kebenaran firman Tuhan bagi setiap pribadi kita, dan khususnya bagi engkau orang-orang muda, supaya engkau paham betul dalam hidup ini harus berwaspada. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita lengah. Jangan pernah kita menjadi orang yang mudah dibodohi oleh iblis. Jangan, tetapi kita menjadi orang-orang yang kuat karena kita dekat dengan Tuhan, ya. Ini supaya kita pahami bagaimana kita dapat melawan serangan iblis. Kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Lalu kemudian kita harus bergaul dekat dengan Allah. Kita harus melalui doa, kemudian mempelajari firman Tuhan, lalu memperkatakan firman Tuhan itu, maka iblis akan lari, ya. Iblis akan pergi. Iblis akan dihancurkan ketika di dalam kita ada Tuhan. Baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati setiap pribadi, orang-orang muda dimanapun engkau berada yang sementara mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkatimu, dan sebelum saya berdoa mengakhiri ibadah pada saat ini, saya akan bertanya kepada setiap pribadimu, saudara orang-orang muda, bahkan engkau yang sementara mengikuti ibadah ini. Saya yakin ketika engkau diberkati, apapun masalahmu, Tuhan sanggup untuk mengubahkan engkau. Tuhan sanggup untuk memulihkan engkau. Tuhan sanggup untuk menjawab setiap pergumulan hidupmu. Ketika engkau mungkin ada yang sakit, panggil Tuhan. Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Ketika engkau mungkin selama ini jauh daripada Tuhan, dan waktu kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, mari saudara kembali buat Tuhan sebelum terlambat. Selama ada kesempatan, datanglah buat Tuhan. Maka Tuhan akan mengubahkan engkau menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan akan menyembuhkanmu, yang susah Tuhan akan menghiburkan engkau, yang punya masalah Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah-masalahmu ketika engkau bersama dengan Tuhan. Orang-orang muda yang bergumul dengan kuliah, pendidikanmu, pekerjaanmu, yang mungkin engkau belum mendapatkan pekerjaan, dan waktu engkau dengarkan kebenaran firman Tuhan ini, engkau mulai berubah dan engkau mulai datang buat Tuhan, Tuhan akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan ketika engkau sungguh-sungguh buat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh diberkati
dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memberkati kami dari awal ibadah ini sampai pada saat kebenaran firman Tuhan ini disampaikan. Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap pribadi kami yang sudah menerima berkat ini bukan hanya untuk kami, tapi berkat ini kami akan bagikan bagi setiap pribadi yang mau diberkati, bagi setiap pribadi yang mau menerima berkat Tuhan, setiap pribadi yang mau terbuka hati. Tuhan Yesus, tolong kami dengan kemampuan daripada Tuhan, kami akan berbagi kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang yang kami temui. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan memberkati setiap pribadi yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan Yesus, kami yakin bahwa tangan Tuhan itu mulai menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan mereka, yang punya masalah-masalah Tuhan Engkau berikan jalan keluar kepada mereka Tuhan Yesus. Yang diikat dengan dosa, yang diikat oleh tipu daya iblis, di dalam nama Yesus, ketika mereka panggil Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menyelesaikan semuanya. Tuhan Yesus akan memampukan mereka keluar dari jebakan-jebakan iblis ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, hadirat-Mu tetap kuasai setiap pribadi kami, bahkan setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami yakin bahwa firman Tuhan Yesus yang telah disampaikan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan akan bekerja di dalam setiap hati-hati yang terbuka untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap pribadi yang sudah melayani pada saat ini juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya tim pujian, penyembahan. Kami percaya berkat Tuhan di atas mereka, tetap pakai mereka yang memimpin pujian, bahkan yang singers, yang memain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan komisi ini, pemuda remaja ini sudah diberkati Tuhan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kekurangan, Tuhan juga sudah berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengangkat tangan memberkati kota Ambon. Tuhan berkati dan biarlah kemuliaan Allah dinyatakan di atas kota ini, bahkan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Lalu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami dari awal ibadah sampai pada akhirnya ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau, saudara, orang-orang muda yang Tuhan kasihi. Shalom. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. Shalom Yuter, kami dari Youth Philadelphia Ambon akan merayakan hari ulang tahun loh. Namun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kan belum bisa ketemu tuh. Jadi acaranya akan dilaksanakan pada awal bulan Desember nanti. Iya teman-teman, jangan lupa catat tanggalnya ya. Event ini berlangsung tanggal 5 Desember. Nah teman-teman, dalam menyongsong event ini kami juga ada melakukan beberapa kegiatan, yaitu kita akan membagikan makanan dan juga pembagian masker. Ya Kak Kola, kegiatan ini berlangsung dari tanggal berapa Kak Kola? Jadi kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 12 sampai tanggal 14 November nanti. Ya teman-teman, selain kegiatan ini ada juga lomba puisi dengan tema Dangke Tuhan Yesus. Ya, pendaftarannya dibuka saat teman-teman melihat video ini dan akan berakhir pada tanggal 21 November nanti. Ya teman-teman, jangan lupa ya daftarkan diri kalian dan kirim video kalian di WhatsApp nomor di bawah ini. Info lebih lanjut, teman-teman boleh hubungi juga nomor tersebut. Ya, bagi teman yang menang, hadiahnya akan diantarkan ke rumah dan puisinya akan dibacakan pada saat eventnya nanti. Ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.